Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pelajaran PPKN hari ini. Sebelumnya, saya akan mengucapkan selamat datang kepada siswa baru SMK Widyagama Malang. Perkenalkan, nama saya Ibu Eko Setiawati. Saya mengajar pelajaran PPKN. Untuk kali ini, Ibu akan membahas tentang pelajaran PPKN pada kelas 10, yaitu pada bab pertama. Bab pertama yaitu hakikat bangsa dan negara. Berikutnya, saya akan menjelaskan apakah itu hakikat bangsa dan negara. Sebelum kamu mempelajari tentang hakikat bangsa dan negara, kamu perlu memahami bahwa apa kaitannya antara bangsa, manusia, dan negara. Hakikat bangsa dan negara. Pada hakikatnya, sebuah bangsa itu terdiri dari manusia. Kemudian bangsa pada dasarnya adalah keseluruhan penduduk dalam suatu negara. Lebih tepatnya lagi, bangsa adalah keseluruhan warga pendukung dari suatu negara. Pengertian bangsa dewasa ini mengalami banyak perkembangan. Pada awalnya, bangsa berarti sekelompok orang yang lahir pada tempat yang sama. Ada juga yang mengartikan bahwa bangsa sebagai ras, suku, atau kelas. Bangsa juga pernah diartikan sebagai kelompok orang dari suatu nenek moyang yang sama. Misalnya bangsa Arab, bangsa Romawi, atau orang yang berbahasa yang sama. Berikutnya kita akan membahas unsur-unsur pembentuk identitas bangsa. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi unsur pembentukan identitas bangsa meliputi yaitu primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, konsep sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Nah, kita akan membahas unsur-unsur tersebut satu persatu. Yang pertama adalah primordial. Primordial adalah ikatan persamaan pertalian darah dan persamaan suku, bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Primordialisme tidak hanya menimbulkan perilaku yang sama, tetapi juga bisa melahirkan persamaan persepsi tentang cita-cita masyarakat negara. Berikutnya yang kedua adalah sakral. Sakral adalah persamaan agama. Persamaan agama ini juga dapat menjadi faktor pembentuk suatu negara atau bangsa. Faktor berikutnya adalah faktor sejarah. Faktor sejarah ini yaitu persamaan nasib sepenanggungan, yaitu sejarah bahwa negara Indonesia pernah dijajah, bahwa bagaimana perasaan rakyat yang pernah dijajah, persamaan rasa, persamaan senasib sepenanggungan itu dapat menjadi faktor pembentuk suatu negara atau bangsa. Faktor berikutnya adalah tokoh. Kepemimpinan seorang tokoh yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dapat menjadi faktor pembentuk suatu negara atau bangsa. Tokoh ini siapa saja? Ya, banyak, yaitu bisa pahlawan revolusi, pahlawan kemerdekaan, dan sebagainya.
Seperti satu hal contohnya adalah Bapak proklamator kita, yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Beliau ini sangat menjadi banyak panutan oleh masyarakat. Berikutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya kita masih ingat apakah itu arti Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan, yaitu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, prinsip bersatu dalam perbedaan tersebut dapat menjadi faktor berdirinya suatu negara atau bangsa. Ya, adalah perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan yang berbeda-beda sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini membuat setiap orang saling bergantung kepada pihak lain. Oleh karena itu, semakin kuat suasana saling bergantung antara anggota masyarakat, semakin besar pula solidaritas yang terdapat dalam masyarakat tersebut. Ini pun dapat menjadi faktor terbentuknya suatu negara atau. Berikutnya adalah kelembagaan. Proses pembentukan suatu negara tentunya tidak terlepas dari pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan dan politik, misalnya birokrasi, angkatan bersenjata, dan partai politik. Demikian tadi penjelasan dari Ibu Eko tentang bab pertama, yaitu hakikat bangsa dan negara. Untuk selanjutnya, Ibu Eko akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu mencari bukti-bukti bahwasanya bangsa Indonesia terbentuk dari faktor-faktor yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ya, selamat mengerjakan semua. Setelah mengerjakan, kalian bisa mengirimkan tugas-tugas tersebut kepada link dari Ibu Eko, yaitu Google Classroom, yang nanti akan Ibu share kepada grup-grup kalian. Oke, demikian. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.